Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Ferio, saya dari SMB 17B, jurusan elektif Human Resource Management. Pada saat pagi hari ini, saya ingin menjelaskan terkait rangkuman dari sesi 14 mata kuliah Organizational Development. Di sesi 14 ini berbicara tentang Challenge and Future for Organization. Saya setuju dengan statement ini bahwasanya yang namanya organisasi pasti punya tantangan, bahkan tantangan dalam organisasi itu akan semakin besar di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini. Seperti yang kita ketahui, OD ini berperan untuk apa? OD ini berperan dalam hal untuk mengantisipasi setiap perubahan yang ada. Makanya ada 5 step OD. Yang pertama kita harus mengidentifikasi kebutuhan perubahannya apa. Kemudian kita juga harus mengembangkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan kita. And then kita harus merancangkan proses perubahannya dari plan A sampai plan Z yang seperti apa, kemudian kita lakukan, kita implementasikan. Makanya ada yang namanya action plan. Dan yang terakhir, kita akan melakukan evaluasi. Itu adalah 5 step OD. Nah, kaitannya apa dengan challenge OD dalam future ini, dalam masa depan? Kaitannya 5 step ini yang akan membantu atau yang akan menjadi bimbingan para OD praktikal untuk menyikapi setiap perubahan yang akan terjadi. Ada beberapa hal potensial yang akan terjadi yang dimana ini merupakan future trends in organizational development kaitannya dengan sesi 14 hari ini. Yang pertama itu adalah organization transformation atau OT. Transformasi organisasi ini sudah pastinya akan sering dialami oleh beberapa perusahaan. Bahkan hampir semua perusahaan akan mengalami yang namanya transformasi organisasi. Transformasi organisasi ini bisa meliputi perubahan produk, restrukturisasi organisasi yang kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya PHK dalam perusahaan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas perusahaan dalam menghasilkan profit. Maka dari itu ini sudah harus menjadi kesiapan bagi audit praktikal untuk menyikapi perubahan yang akan terjadi. Kemudian ada yang namanya shared vision. Kemungkinan tren-tren saat ini di mana hampir semua perusahaan itu membuat visi bersama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk lebih mengoptimalisasi kinerja perusahaan dengan visi tersebut supaya perusahaan ini tahu rencana dalam jangka panjang. And then ada yang namanya inovasi. Dalam era saat ini perubahan yang terjadi itu mostly disebabkan karena adanya innovation atau inovasi. Contohnya apa? Contohnya aja Apple, iPhone, di mana setiap bulan bahkan setiap tahun bahkan bulan akan terus berinovasi, meluncurkan produk-produk terbaru. Dalam hal ini audit praktikal harus semakin gencar, semakin siap siaga dalam mengintimidasi atau mengidentifikasi perubahan-perubahan karena inovasi-inovasi baru. Dengan semakin kreatifnya, dengan semakin canggihnya teknologi, dengan semakin kepintaran manusia semakin meningkat, pastinya akan semakin banyak lagi ada inovasi-inovasi baru. Trust, kepercayaan di era saat ini juga sudah menjadi senjata bagi setiap perusahaan, bahwasanya setiap tenaga kerja itu harus saling punya trust. Jangan ada yang trust issue, karena trust ini akan mempengaruhi perubahan. Dimana kalau kita tidak punya keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, maka perubahan-perubahan akan terus terjadi dalam perusahaan kita. Makanya trustnya sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kita mantap dengan visi ini, kita akan berjalan dengan visi ini dalam jangka panjang. Kemudian ada yang namanya empowerment, penguatan. Dimana Audi harus semakin memperkuat atau meningkatkan kinerja sistemnya. Anggota-anggotanya itu harus semakin diperkuat. Sumber daya manusia adalah kunci utama dalam keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan. Makanya empowerment ini dengan melakukan training, development diharapkan
sumber daya manusia akan semakin berkembang dan Audi punya peranan dalam hal ini. Learning organization, tren-tren yang saat ini salah satunya juga adalah learning organization ini, di mana organisasi saat ini bukan hanya organisasi yang terfokus untuk mencapai profit yang tinggi, namun juga organisasi yang fokus untuk mendidik, mengedukasi setiap karyawannya dalam segala aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dia atau jabatan dia. Makanya organisasi saat ini harus tidak hanya sekedar kejar keuntungan yang besar, tapi harus menciptakan yang namanya edukasi juga, learning organization. And then re-engineering, rekayasa ulang. Audit praktikal dalam hal ini perusahaan juga itu harus secara rutinitas kalau bisa untuk rekayasa ulang. Proses yang kurang baik harus didesain ulang. Kalau ada kendala di step ini harus ditemukan solusinya apa. Makanya harus perlu rekayasa ulang. Core competencies, kompetensi inti dalam perusahaan juga harus terus diidentifikasi. Karena hal ini yang menjadi ciri khas atau karakteristik utama dalam perusahaan. Dan yang terakhir adalah organizational architecture. Ini merupakan dorongan kepada manajer untuk berpikir lebih tajam lagi dalam menghadapi perkembangan era saat ini. Ini adalah beberapa future trends dalam organization development. Kemudian ada terkait dengan ini, pertanyaan di sesi 14. Pertanyaannya berbunyi seperti ini. Menurut Anda, apakah profesi Audi akan masih relevan ke depannya? Tentu, jawabannya pasti iya. Audi akan sangat relevan ke depannya karena perubahan-perubahan semakin tidak terkendali. Makanya Audi praktikal sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi setiap perubahan yang ada. Karena tidak semua perubahan itu baik. Bisa aja perubahan itu menjadi ancaman bagi setiap perusahaan untuk terus berkembang dan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Maka dengan yakin saya katakan bahwa Audi ini sangat dibutuhkan dan punya prospek karir yang cukup luas, bahkan luas di era saat ini. Sekian jawaban saya dan juga rangkuman saya dari sesi 14. Terima kasih, sampai jumpa.